IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Pergerakan bahkan intensitas siklon tropis mulai terjadi pada akhir tahun 90-an. Tidak hanya lebih sering, tapi juga lebih perubahan iklim ini juga menjadi dampak terbesar bagi ekonomi dunia jika benar-benar ini terjadi. Jakarta di bulan April. Sukses membuat banyak orang mengeluh kepanasan. Malam panas, siang panas. Begitu biar pakai kipas angin tetap malah kepanas. Kalian merasakan gak sih kalau akhir-akhir ini cuaca di daerah kalian itu terasa panas sekali? Apakah matahari semakin bertambah jumlahnya? Atau jarak kita yang dengan matahari semakin dekat? Bukan, teman-teman. Hal ini terjadi bahwa iklim di bumi sudah mengalami perubahan dan dampaknya sudah nyata kita rasakan saat ini. Ya, salah satunya yaitu dengan semakin meningkatnya suhu yang kita rasakan. Pada video ini, aku mau membahas sedikit mengenai pengelolaan sumber daya genetik mangrove sebagai upaya mitigasi perubahan iklim global. Mangrove merupakan susunan vegetasi yang menempati pada ekosistem estuari, memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, mengingat situasi saat ini, upaya perlindungan dan pengelolaan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup mangrove dan manfaatnya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekosistem mangrove merupakan vegetasi tumbuhan yang terdapat pada komunitas pantai pada kawasan tropis maupun subtropis. Hal ini dengan karakteristik yang dimiliki oleh mangrove itu sendiri yang merupakan tanaman berhari panjang yang membutuhkan penyinaran sinar sepanjang waktu. Selain itu, secara alamiah pada sepanjang pesisir pantai, kondisinya dipengaruhi oleh pasang surut laut. Wilayah ini menjadi habitat yang cocok untuk mangrove tumbuh dengan jenis substrat yaitu lumpur. Fungsi utama dari mangrove adalah melindungi garis pantai dari terjadinya abrasi dan badai, serta menyediakan tempat tinggal bagi berbagai jenis kehidupan biota laut. Namun, perubahan iklim seperti kenaikan suhu global, peningkatan intensitas badai, dan peningkatan intensitas air laut dapat mengancam kelangsungan hidup mangrove. Mangrove memiliki kemampuan yang unik, yaitu dapat menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer yang digunakan dalam proses fotosintesisnya. Mangrove mampu menyerap emisi karbon yang dihasilkan oleh manusia dan mengubahnya menjadi biomasa yang kemudian disimpan di dalam jaringan mereka, seperti akar, batang, dan daun. Namun, penyimpanan terbesar karbon yang berhasil diserap oleh mangrove berada pada sedimennya. Hal ini karena pada sedimen mangrove menyimpan berbagai senyawa organik akibat dari proses dekomposisi bahan organik yang lambat laun terakumulasi di dalam sedimen. Hal inilah yang membuat kandungan karbon semakin meningkat pada tingkatan sedimennya. Meskipun peran penting mangrove dalam mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya genetik mangrove menghadapi tantangan yang signifikan. Ekosistem mangrove sering mengalami kerusakan habitat akibat aktivitas manusia, seperti penebangan ilegal, reklamasi lahan, dan pertambangan. Kerusakan habitat ini mengancam keragaman genetik mangrove karena dapat mengurangi populasi dan meluas area yang dapat diakses oleh spesies mangrove, menghambat reproduksi dan dispersi. Selain itu, perubahan iklim seperti kenaikan suhu air laut, peningkatan frekuensi badai, perubahan pola curah hujan, dan perubahan tingkat salinitas akan berdampak negatif pada ekosistem mangrove. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi komposisi genetik dan distribusi spesies dari mangrove itu sendiri, serta memicu penurunan adaptabilitas mereka terhadap perubahan kondisi iklim yang berubah. Perubahan iklim itu juga mempengaruhi keberhasilan regenerasi dan perkembangan dari mangrove, serta
kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya genetik mangrove dapat menyulitkan upaya konservasi. Keterlibatan aktif dan pemahaman masyarakat lokal sangat penting untuk melindungi sumber daya genetik mangrove secara nyata. Untuk memastikan keberlanjutan dari mangrove sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, diperlukan berbagai strategi pengelolaan yang efektif. Langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pemantauan dan pemetaan. Nah, kegiatan ini yaitu dengan memonitoring perkembangan dari mangrove dan mengidentifikasi area yang terancam, serta membuat peta yang akurat untuk mengarahkan upaya untuk konservasi. Yang kedua, yaitu adalah penegakan hukum. Menerapkan kebijakan dan peraturan yang melindungi mangrove dari aktivitas ilegal seperti penebangan, perubahan penggunaan lahan yang tidak tepat. Dan yang ketiga yaitu adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mangrove dan dampak perubahan iklim, serta mendorong partisipasi dalam upaya pelestarian. Dan yang keempat yaitu ada restorasi ekosistem mangrove. Melakukan reboisasi dan restorasi area mangrove yang rusak atau hilang untuk memulihkan fungsi dari ekosistem dan memperkuat mitigasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Dan yang kelima yaitu adalah pelaksanaan kerjasama secara internasional, yaitu dengan membangun kemitraan lintas negara untuk bertukar pengetahuan, sumber daya, dan pemahaman dalam pengelolaan sumber daya genetik mangrove. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pengelolaan sumber daya genetik mangrove merupakan langkah yang penting dalam upaya mitigasi dalam perubahan iklim global. Dengan perlindungan dan mengelola mangrove secara berkelanjutan, kita dapat memaksimalkan potensi ekosistem dalam menyerap karbon, melindungi garis pantai, dan menyediakan habitat bagi kehidupan laut. Melalui kerjasama dan upaya bersama, kita dapat menjaga keberlanjutan mangrove untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itulah penjelasan mengenai tentang pengolahan sumber daya genetik mangrove. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa.